Bismillahi walibni warwil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, marilah cerdas, berwawasan, berkeyakinan, tetapi juga dewasa, bahkan berani mempertanyakan apa yang kita imani. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, viral sekali dan memanas apa yang terjadi barusan ini teman-teman. Tetapi biarlah itu ditangani oleh yang berkepentingan, polisi dan lain sebagainya. Nah teman-teman, kali ini kita akan mengedukasi banyak orang, ya, mengedukasi lewat diskusi yang sangat begitu luar biasa, dan dibuktikan betapa Ustadz ini tidak mengerti apapun, tetapi selama ini sok mengajarin dan membahas tentang Alkitab di berbagai macam channelnya dan juga di media-medianya. Jangan skip, mari cerdas. Semoga kita mendapatkan berkat dan diedukasi. Ini dia videonya. Yang disampaikan oleh Paulus, kalian percaya atau tidak? Tuhan Yesus Kristus, Percaya atau tidak sama Paulus? tulisan Rasul Paulus percaya. Iya, kalian berarti percaya sama Paulus? Percaya. Ya, oke. Bagaimana pendapat kalian tentang Paulus yang orangnya tidak jelas, yang berbohong? Yang mana berbohong? Bagaimana? Apa kebohongannya? Nah, jelas kebohongannya tentang penyaliban. Mana? Nih, Tentang oke. apa? Sebentar ya. Di sini di Lukas 16:17, di situ tertulis, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Yang nulis Lukas itu siapa? Begini, Paulus. begini. Paulus ada di kitab kalian atau tidak? Lah itu Yang nulis bukan Lukas Rasul siapa? Lukas, bukan Rasul Paulus. Ya, berarti Lukas ini begini. Ya, emang yang menulis Alkitab ini bukan Paulus? Lah yang nulis kalau kan motif Lukas. Ya, oke. Gini. Batalkan itu adalah kematiannya. Itu jelas sekali. Iya, bukan Iya, aku. Lawak-lawak Iya, kau bilang Paulus membatalkan. Lawak-lawak. Kali pengen naik. Mana Khalid? Di atas kepala. Oh, udah di atas. Ya, tolong dibantu Khalid. Ya, apa pertanyaannya? Kalau Di semakin mana lama- perintah Allah bahwa sholat itu harus bahasa Arab? kita mengimani hadis, kita punya hadis, punya Al-Quran Di untuk mana? kita imani. Sabda Rasulullah, sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Ya mana harus bahasa Arab? Nah, dia sholat bahasa Arab apa tidak? Rasulullah. Berarti Muhammad sholat karena Muhammad bahasa Arab, dia pakai, kalian sholat pakai bahasa Arab gitu? Oke. Kalau gitu kenapa? Nah, Muhammad nikahnya pakai bahasa Arab, tidak ijab kabulnya. Iya, betul, pakai bahasa Arab. Betul, kenapa kalian ijab kabul tidak pakai bahasa Arab? Lah, yang diperintahkan sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Tidak ada. Muhammad nggak ada ijab kabul, Palado. Menikahlah sebagaimana kalian melihatku nikah. Kayak gitu. Muhammad nggak ada Kalau ijab begitu- kabul. Justru kenapa ada ijab kabul di Indonesia? Barang siapa yang mencintai Allah, maka ikutilah Muhammad. Dari mana itu? Iya, mengikuti akhlaknya, aturannya, ajarannya. Nggak cara nikahnya ndak? Tadi pertanyaannya, beribadah boleh tidak bahasa Indonesia? Boleh. Iya. Kalau itu berdoa, kecuali sholat harus bahasa Arab. Oke, kan bahasanya tidak ada. Ikutilah sholatlah kalian pakai bahasa yang ini Muhammad lakukan. Kan begitu, nggak begitu kan? Bagaimana? Hadisnya itu bunyinya begini. Sholatlah kalian menggunakan Bagaimana bahasa melihat apa sholat? yang Betul. betul tidak? Hmm. Nggak begitu kan? Hmm. Nah, cocok juga kalau ijab kabul. Saya gunakan dalil juga bahwa Ijab kabul barang siapa yang kalian- mencintai Allah, Tidak ada ikutilah bunyinya. Muhammad. Tidak ada bunyinya ijab kabul kalian sebagaimana melihatku ijab kabul. Tidak ada seperti itu. Iya, tapi kan saya gunakan dalil ini juga Al-Quran. Karena gini Palado, Muhammad nggak pernah ijab kabul. Ijab kabul itu hanya di Imam Syafi'i.
Sama seperti sholat, tadi si Khalid kan bilang ada sholat. Sholatlah bagaimana seperti aku. Loh, sholatnya Muhammad siapa yang benar antara 4 mazhab itu, Khalid? Apa gimana? Kau kan bilang sholatlah sama seperti aku sholat. Gitu kan, dalilmu tadi. Kalau gitu dari 4 mazhab itu mana yang benar? Tidak selalu ada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu, setiap mazhab itu ada yang disebutkan oleh sama Nabi Muhammad. Loh, ntar Ngerti 4 nggak? mazhab ini sama nggak Gini, sholatnya? Tidak. Sebentar, Iya, sama. sebentar, stop. Sholatnya sama. Gini ya. Yakin? Oke. Orang Hanafi bersedekap nggak? Tahu ini kemana-mana pertanyaannya. Yang mana dulu? Mesti kita selesaikan yang mana dulu? Kalau Muhammad masih itu sholat, ini masih Begini. sholat. ini masih sholat topiknya. Ibadah kan, kamu bilang kan sholatlah sebagaimana aku. Kamu bilang karena dalil itu maka harus pakai bahasa Arab. Oke, setuju ya? Iya. Nah, pertanyaannya, kenapa 4 imam Islam sekarang mazhab besar ini sholatnya beda-beda? Tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah di antara 4 itu. Cuman mereka ada yang tidak sama, ngerti nggak? Tidak semuanya mereka itu sependapat. Tidak ada yang bertentangan tapi tidak sama. Gini, Oke. mereka berbeda-beda pendapat dalam hal-hal tertentu. Loh, berarti nggak ada yang tahu. Tidak Berarti bertentangan omong dengan kosong. apa omong kosong? Tidak ada omong kosong. Begini, Oke, tata cara sholatnya sama nggak antara 4 mazhab itu? betul sama. Kira-kira ada yang bersedekap nggak selain Syafi'i? Ada yang bersedekap nggak selain Syafi'i? Sorry, gue nggak mau sok pinter. Gue nggak tahu, gue nggak mempelajari itu. Yang bersedekap cuma Syafi'i, ya. Nah, oke, begini. Berarti beda ya? Berarti beda. Oke, setuju ya? Beda ya? Saya tidak mengatakan setuju. Loh, yaudah. Kalau gitu ada lagi nggak yang bersedekap selain Syafi'i? Saya tanya. Atau enggak kita ngomong ini aja. Saya tanya sama kamu. Kamu sholatnya baca bismillah nggak? Atau bismillahmu dalam hati? Kamu gimana? Kamu kalau sholat baca Al-Fatihah, bismillahnya kamu dalam hati atau kamu sebutkan bersuara? Bersuara? Ini saya ya, bukan imam ya, saya. Oh, berarti kamu NU, ya. Kalau Muhammadiyah itu nggak disebutin. Iya. Tidak ada. Nah, itu aja udah beda. Ya, begini, itu udah beda. Perbedaan itu tidak membuat kita saling Itu udah menyalahkan. beda, bro. Iya, perbedaan itu tidak membuat kita saling menyalahkan atau Antara NU dengan Muhammadiyah udah beda. Antara Syafi'i dengan Maliki Hambali. Betul. Itu udah beda. Perbedaan itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Dari mana kamu tahu? Karena tidak ada dalilnya yang di dalam hadis ataupun Al-Quran yang menegaskan, yang mewajibkan hal yang bertentangan antara Loh, imam. itu namanya kamu tebang pilih. Kalau Tadi kamu bilang karena tidak ada dalilnya di Quran, berarti sholat juga nggak ada dalilnya, harus bahasa Arab. Ada di dalam hadis. Dalam Quran saya bilang, Dalam Quran ada suruh perintah sholat, ada. Tidak, begini ya. Kalau sholat yang kalian permasalahkan tentang ibadah kita ini, tidak ada yang diragukan dalam perintahnya. kalau tidak di dalam diragukan hadis mestinya ada. sama, bro. Mestinya sama dong. Iya. Buktinya beda. Perbedaannya tetap sholat apa enggak? Loh, beda tata caranya beda berarti. Iya, tata cara yang membuat mereka berbeda di antara 4 imam ini. tunggu sebentar. Tidak ada yang bertentangan dengan hadis kalau Rasulullah sholat, ataupun Al-Quran. sebentar, kamu sholat ini nggak bawa batu nggak? Kok bawa batu? Iya. Nah, beda lagi sih. Pakai batu, pakai turban. Di jidatnya dia bersujud di atas batu. Si pakai turban. Boleh lagi Beda. nih. Oh nggak bawa batu? Oh beda sama. Yang benar yang mana ini? Berarti Sholatnya yang benar Muhammad yang yang mana asli. ini? Satu. Jangan panik. Yang benar yang mana ini sholatnya Muhammad ini? Lah, Nabi Muhammad tidak memerintahkan kita sholatlah kalian di depan. Loh, tadi kamu ini dari bahasa saja lihatlah aku sholat. Bagaimana kau sholat? Jadi orang Syiah begini, Halid. Orang Syiah dia meniru Muhammad sholatnya ketika Muhammad pakai batu di depannya kan? Begini, Bapak Ladusing ya. Ini saya seperti ngomong sama anak SD. Pernah tahu Ali itu udah dibaiat sama Nabi Muhammad nggak? Sebentar, Tahu, saya ada jawab dulu. hadisnya. Saya jawab dulu satu ini ya. Ini berasa ngomong sama anak SD. Berarti kalau Nabi Muhammad sholat di Arab sana di rumahnya, kita harus sholat juga ke rumahnya dia juga. Ya nggak harus begitu.
Sholat kita bisa di Kita mana-mana. nggak berbicara itu, kita bicara tentang tata Tadi caranya. kan menyamakan, tadi kan menyamakan soal batu. Orang Syiah sampai sekarang pakai batu nggak kalau sholat? Lah, itu Syiah bukan kita. Loh, Syiah itu Bukan Ahlul saya. Bait. Islam nggak dia? Islam. Islam. Dia Islam Syiah. Di Yang pandangan kami membaiat dia sebagai langsung Nabi loh. Iya. Dia Bagaimana? keluarga Bagaimana? Nabi loh. Keluarga Muhammad loh, Ahlul Bait loh itu. Iya, tapi ada dalilnya nggak Islam Syiah ini dibenarkan di hadis Rasulullah ataupun Al-Quran? Cara-cara Ada di dia. hadisnya Syiah dia pakai batu, ada memang. Hadis Syiah, kok hadis Syiah sih? Di dalam hadis Rasulullah dan Al-Quran ada nggak adanya Islam Syiah? Syiah ada di Al-Quran Di Al-Quran kata Syiah. justru Coba Syiah. Iya, di begini. Al-Quran ada kata Sunni nggak? Iya, begini Sebentar, dibenarkan sebentar. atau tidak? Dibenarkan Sebentar. atau tidak? Di Al-Quran ada kata Sunni nggak? Iya. Ada. Begini pertanyaan Tapi ini kata Syiah bertentangan- ada. Iya. Nabi Muhammad mengajarkan Ada Syiah iya ini nggak? katanya. Ada iya. Nabi Muhammad mengajarkan Syiah ini nggak? Loh, itu keluarganya dia kok Syiah. Lah, kok keluarganya dia. Menurut Nabi- kamu Ali, nih, Ali gimana? Kok Ali itu bisa siapanya Ali itu Muhammad, sholat bro? Kayak gitu kalau nggak iya, diajarkan oke, Ali adalah salah satu keluarganya Muhammad. Begini. Sepupu, menantunya. Iya, betul. Tapi Lah terus kamu Ali ngikutin siapa? Tidak ada yang salah dengan Ali, pengikutnya yang salah, yang melebih-lebihkan. Apa Yang- salahnya? yang- Apa salah pengikutnya? Apa salah pengikutnya? Ya, karena pengikutnya Ali ini tidak menerima khalifah selain Ali, seperti Umar, Abu Bakar dia tidak terima. Jadi Oke, kamu tahu dia nggak? menolak. Tahu nggak kenapa nggak nerima? Alasan Bapak apa? Saya pendengar. Oh, saya tanya kamu dulu. Saya uji sejarah Islammu. Bagaimana? Saya menguji sejarah Islammu. Ya, begini Bapak ya. Saya tidak bisa bercerita detail tentang Oke, ya udah saya aja yang ngomong ya. Kan kamu nggak tahu kan? Coba cerita. Oke. Muhammad punya 2 cucu kesayangan, betul? Hmm, Dari Ali, betul? betul. Dari Ali dari Fatimah, betul kan? Hmm. Oke, yang membunuh Fatimah siapa? Tahu nggak? Yang membunuh Fatimah siapa? Siapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Umar. Umar. Itu kan ilmu kalian kan? Pendapat. Loh, ini Ilmu sejarah. yang kalian dapatkan Sejarah. kan? Saya bisa Itu ilmu- tunjukin. Oke, Ilmu- nggak usah kita ngomong Fatimah deh. Oke, nggak usah kita ngomong Fatimah. Hasan, siapa yang bunuh Hasan? Yang membunuh Hasan. Sebentar Yes. ya. Saya tidak mau ngomong tanpa Ya udah, nggak usah daripada lama. Istrinya, betul? Istrinya namanya Jadah, betul? Betul. Oke. Tahu nggak kenapa Jadah meracun Hasan? Perintah siapa? Rayu maut dari Yazid. Yazid anaknya siapa? Mu'ah? Mau apa? Muawiyah. Muawiyah. Terus? Betul kan? Hmm. Muawiyah sahabat Muhammad atau keluarganya Muhammad? Saya tidak tahu itu. Sahabat. Kau kan pengikut Muawiyah kau. Ya kan? Pengikut Oke, itu anak Muawiyah. pertama. Itu cucu pertama. Hmm. Ya. Cucu kedua Husain. Siapa yang membunuh Husain? Yang membunuh Husain. Ya? Ya? Sit. Ya Ini salah. malah bercerita tentang sejarah ya. Oke. Loh, Yazid. kita Coba uji sejarah gua- kan? Saya ikutin dulu kemana nih arahnya nih. Oke, yang membunuh Husain bin Ali adalah Sina bin Yazid bin Anas. Muawiyah. Hah? Yazid Sina bin Anas bin Amnakai adalah orang yang membunuh Sayyidina Husain dengan tombak dan menggorok lehernya. Siapa yang memerintahkan itu? Siapa yang memerintahkan dia membunuh Husain? Ya? Yehwe. Di bawah tadi. Ini Ya, Islamnya begini. juga nggak tahu sejarah. Gini Kak, guys, sebentar ya teman-teman ya. Jangan samakan saya dengan Bang Zuma ya. Bang Zuma jauh jelas lebih besar ilmunya daripada saya. Begini. Loh, ini yang Pertanyaan yang membunuh dilontarkan Husain- ini begini. Yang membunuh Husain adalah Yazid. Mm-mm.
Anaknya siapa? Muawiyah. Tadi yang membunuh Hasan itu adalah Jadah, makanya ada istilah haram Jadah. Ya. Betul. Nah, Jadah ini siapa otaknya? Sebetulnya otaknya adalah Muawiyah, bukan langsung Yazid. Muawiyah bapaknya Yazid, dia membayar 100.000 dinar dan dia menjanjikan kalau Hasan mati kamu akan menikahi Yazid dan kamu akan menjadi istri khalifah. Tuh. Oke, sekarang pertanyaannya, Muawiyah itu Sunni atau Syiah? Tidak tahu. Sunni, sahabat kok. Dari Sunni. keluarganya Baginda baru Syiah. Ya, Sunni oke. itu. Enggak nih, saya tidak sedang belajar ya. Tidak perlu Ya ajar. udah, kau Ya, sekarang kalau saya tanya, memilih kau Sunni apa Syiah? Sunni. Sunni, Iya, kau pembela pembunuh keluarga Muhammad. pembunuh keluarga. Oke. Kau pembela pembunuh keluarga Oke. Muhammad. Ya. Ya, Sudah? setuju ya? Oke. Ya udah. Sekarang saya boleh bertanya? Boleh. Ya. Mungkin kalau misalnya kalian punya jawaban yang benar-benar bisa diterima dan jelas kebenarannya, mungkin banyak yang bakalan murtad. Oke. Di dalam Alkitab kalian mengimani Paulus, betul? Mengimani Tuhan Yesus Kristus. Iya, kalian beriman Itu nggak? Rasul. Yang disampaikan oleh Paulus kalian percaya atau tidak? Tuhan Yesus Kristus. Percaya atau tidak sama Paulus? Tulisan Rasul Paulus percaya. Iya, kalian berarti percaya sama Paulus? Percaya. Ya, oke. Bagaimana pendapat kalian tentang Paulus yang orangnya tidak jelas, yang berbohong? Yang mana berbohong? Bagaimana? Apa kebohongannya? Nah, jelas kebohongannya tentang penyaliban. Mana? Nih, Tentang oke. apa? Sebentar ya. Di sini di Lukas 16:17, di situ tertulis lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Yang nulis Lukas itu siapa? Begini. Begini. Lah, begini. Paulus ada di kitab kalian atau tidak? Lah itu Yang nulis bukan Lukas Rasul siapa? Lukas, bukan Rasul Paulus. Ya, berarti Lukas ini begini. Ya, oke, terserah. Jangan ketawa dulu. Jangan tertawa dulu. Paulus, tapi yang Ya. dibawa kitabnya Lukas. Iya, Anjir. Iya. Jangan tertawa dulu. Saya kasih tahu, Injil Lukas itu adalah kesaksian Lukas, bukan kesaksian Paulus. Paladu, monitor Ya, Paladu. ya. Ya, oke, begini. Paulus nulis Oke, Lukas. berarti Alkitab kita Namanya di dalam lawak. Alkitab kalian banyak yang bertentangan, betul? Lah itu dulu selesaikan Lukas tadi sama Paulus. Kita dulu berarti ya oke, gue menerima. Oh, kok udah Gue lari? ya, kok lari sih? Ya, ini saya menerima omongan kalian. Oh, ini yang menulis ini bukan Paulus, betul? Bukan ya? Lukas, orang kamu bawa Yang Lukas. orang iya. itu nama suratnya Lukas. Iya, Lukas Lukas, jadi betul. Paulus. Iya, Terus? oke. Terus hubungannya sama Paulus apa? Emang yang menulis Alkitab ini bukan Paulus? Lah yang nulis kamu kan motif Lukas. Ya, oke. Begini. Aduh, lawak-lawak anjir. Ya, begini. Gue tengah malam. Dalam Alkitab kalian ini kalian percaya atau tidak banyak yang bertentangan? Ini dikasih tahu dulu Pak Prof, yang nulis kitab kita itu adalah para rasul, bukan Paulus tok. Iya, iya. Lawak-lawak. Ya, ketawa lagi. Ketawa lagi. Ya, oke. Justru Iya. kalau kami nggak ketawa itu nggak normal. Nggak normal. Iya, ya udah. Iya, ini saya Masa menerima. kesaksian Lukas dibilang punya Paulus. Iya. Lawak-lawak 1.500 orang makan. Tuh Iya. komeng. Iya, ya, oke. Sudah belum ketawanya? Percaya atau tidak? Ini tolong ya, Alkitab kalian tolong. ini banyak Aku yang minta tolong bertentangan. ya. Jangan bikin kita ketawa lagi. Cukup ini terakhir ya. Iya, percaya Silakan. atau tidak Alkitab kalian ini banyak yang bertentangan? Enggak. Enggak, oke. Di sini ditulis ya, oke, kata ini kesaksian Lukas ya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat. Oke. Satu hukum Taurat batal. Nah, di Efesus 2:15 berbunyi, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, yang berbohong siapa di sini? Coba Coba baca ayat 14. Baca ayat 14. Jangan baca langsung 15. Baca ayat 14-nya. Apa yang dikatakan di situ?
Kok ke-14 lagi? Ini benar apa tidak ini? Ya baca dulu. Kamu kan baca ayat Efesus 2 ayat 15. Baca ayat 14-nya biar kamu tahu. Apa yang dimaksud dibatalkan di situ? Ya, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan di dalam tubuh. Nah, Itu dia tembok pemisah itu yang iya, jadi dibatalkan pertanyaannya yang berbohong siapa di sini? orang emang itu ceritanya yang dirobohkan, yang dibatalkan itu adalah tembok pemisah. Nah, kamu lanjut lagi Roma 3 ayat 31 tolong baca. Dengar lu. Berarti Lukas 16:17 ini gugur. Efesus berapa tadi Pak Prof? Berarti Lukas Efesus 2 16:17 ini gugur. ayat 14. Berarti Lukas 16:17 ini gugur. Enggak ada yang gugur. Enggak gugur. Makanya kamu harus baca dalam Roma 3 ayat 31 supaya kamu mengerti tentang penjelasannya. Coba tolong bacain. Iya. Roma 3 ayat 31 tolong bacain. Ini jelas hukum Taurat jadi dibatalkan. Iya, kamu baca dulu. Kamu jangan maksa. Karena kamu aja nggak tahu kitab Lukas. Tiba-tiba dalam hitungan menit kamu udah paling tahu Alkitab kami. Kami baca ini dari kecil. Kamu baru ngeh baru berapa kecil. detik yang lalu. Coba buka Roma 3 ayat 31. Minta tolong. Roma 3 ayat 31. Roma ayat 3. Roma pasal 3 ayat 31. Ini tulisan Rasul Paulus. Sama seperti Efesus. Pasal 3 ayat 31. ayat 31. Bacakan nyari. Ini sebenarnya nggak ada hubungan guys ya, cuman dia mungkin mencoba menghibur diri dengan ayat ini. Oh ya udah, biarkan Jika orang yang demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat dengan karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Nah. Jadi yang berbohong siapa? Iya, jadi yang berbohong siapa? Yang berbohong siapa? Ini kan Lo itu yang nulis sama-sama Rasul Paulus kok di situ. Ini kan bertentangan. Jadi yang berbohong di sini siapa? Nah, yang bertentangan adalah logikamu karena kamu baru tahu Alkitab itu berapa menit yang Logika? lalu. Coba sebentar Pak Prof, bacakan dulu di ayat 15 tadi. Siapa yang membatalkannya? Coba baca. Dia nggak teliti nih. Siapa yang baca? Coba baca. Ini sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan Siapa hukum yang Taurat. membatalkan? Berarti batal Siapa hukum yang Taurat. membatalkan? Siapa yang membatalkan? Berarti tar dulu, Enggak, berarti saya tanya. Iyanya di situ siapa? Iya. Iyanya apa? Iyanya apa? Bukan Paulus. Nih. Kok Coba baca sekali. Begini ya. Baca sekali lagi. Dengan coba baca. Ya, dengan Coba. sebab dengan matinya sebagai manusia, sebagai manusia ya. Ulang-ulang yang baca yang benar, jangan buru-buru. Coba. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan Siapa yang hukum batalkan? Siapa yang batalkan? Iya, siapa? Yesus dengan Yesus. kematiannya, bukan Paulus. Lawak-lawak. Cara baca itu pelan-pelan, jangan kayak kamu makan Indomie. Nggak kau rasakan Indomie dulu langsung kau telan. Nggak tahu kau rasanya. Langsung pingsan kau. Mana ada Paulus batal? Mana? Lawak-lawak. Kan? Pingsan sendiri kok kan? Cek. Halo. Cek. Hey. Siapa yang membatalkan? Ya, begini. Siapa yang membatalkan? Iya, jangan dibantah dulu. Siapa Begini, yang batalkan? Iya, ada yang bantah di sini. Siapa yang batalkan? Orang-orang semuanya mendengarkan. Nih, dengarkan Iya, baik-baik. siapa ya. yang membatalkan Saya bacakan pelan-pelan. Ya, saya bacakan pelan-pelan ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Sampai di situ aja cukup. Mau dilanjutin? Siapa yang membatalkan? Yang membatalkan apa? Yang Siapa yang hukum Taurat? membatalkan? Nah, menurut kalian siapa ini? Ini siapa? Yang menurut kalian siapa? Apa tuh yang mati? Yang membatalkan itu adalah kematiannya. Itu jelas sekali. Iya, bukan aku. Ya, lawak-lawak kau bilang Paulus membatalkan. Lawak-lawak. Jangan mute dong. Ya, menurut kalian, ini di sini siapa? Yesus. Oke. Tapi kata-kata di sini lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Berarti yang berbohong siapa? Kau. Oke, begini. Dari hukum Taurat yang mana dibatalkan? Kutipan Gimana ceritanya? Dia nggak mau mengakui salah satu berbohong. Nih, Siapa yang berbohong? Coba. lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Coba kok Tapi dengarkan di sini sekali lagi ya. tertulis, Jangan sebab membaca dengan matinya sebagai firman. manusia telah membatalkan hukum Taurat. Gantian. Jangan Berarti yang membaca berbohong firman siapa? dengan keculasan. Kamu Yang yang nggak paham. berbohong- yang Sekali lagi berbohong baca. berarti siapa? Sekali lagi baca. Sebab Yang dengan berbohong berarti kematiannya siapa? diganti saya baca
itu lagi. Sebab Oke. dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan apa? Keduanya menjadi satu manusia baru. Apa yang dibatalkan? Ketentuan, perintah dengan ketentuannya dibatalkan lalu menciptakan satu kesatuan. Yang mengubah ini pun, kenapa dia mengatakan untuk menciptakan keduanya menjadi satu? Karena di dalam Yesus, Taurat itu yang tadinya ketentuannya untuk Israel aja, sekarang juga untuk segala bangsa. Karena apa? Tembok pemisah itu tadinya gini bro, kamu tahu arti tembok? Tembok ini kan memisahkan, jadi tadinya Israel sama Goyim. Ini dengan kematiannya ini dirubuhkan sehingga membuat keduanya menjadi satu. Jadi satu. Itu yang dibatalkan tadi. Makanya Roma 3 ayat 31 makin meneguhkan. Apakah kalian lawak-lawak. Sudah. meneguhkan? Oke, berarti di sini yang gugur ayat yang mana? Ada. Gak ada yang gugur. Pikiranmu yang gugur mestinya. Bagaimana? Coba kita, Pak Prof, kita baca, Jujurlah dengan pikiran kita sendiri. enggak, sebentar, Jujur kita dengan baca otak yang sendiri. dia di Lukas. Coba baca di Lukas. Ini juga dia nggak teliti. Coba baca di Ya. Lukas. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Nih. Lukas berapa? Lukas berapa? Sebentar, ini belum selesai. 16-17. Oke, kita bacain pelan-pelan. Lukas 16 ayat berapa? 16. 16-17. Ayat 17. Jujur dengan pikiran sendiri. Berarti Oke. yang gugur ayat yang mana? Dengar ya. Gitu aja. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Sejak itu, kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang memasukinya dengan paksa. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Siapa yang kawin dengan perempuan yang sudah Islam. bercerai dari suaminya, ia berzina. Kamu tahu nggak ini maksudnya apa? Apa? Tahu nggak maksudnya apa? Enggak, pertanyaannya bukan Lebih itu. Ini mudah ayat yang langit mana yang gugur? runtuh. Itu pertanyaannya. Pertanyaannya ayat Lebih yang mana mudah yang gugur? langit dan bumi lenyap daripada satu Iya. titik dari Iya, kalian hukum menjawab Taurat selalu ini menyimpang batal. kemana-mana. Tinggal dijawab. Ini Apa-apa? yang jadi yang gugur yang mana? Ayat yang mana yang gugur? Nggak ada yang gugur. Yang batal. Nah, berarti ini kan Nggak ada yang bertentangan. Yang satu mengatakan batal, yang satu tidak akan batal. Nah, jadi yang benar yang mana? Loh, memang tidak ada yang dibatalkan. Lah terus ini yang tadi yang dibacakan apa itu? Yang Sebab dengan dimana? matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Berarti sudah batal hukum Taurat. Itu tadi tembok pemisah yang saya sudah jelaskan tadi. Taurat itu tadinya untuk orang Israel aja. Sekarang itu semakin diteguhkan untuk segala bangsa. Itu. Jadi Iya, tembok berarti- pemisahnya. Ya berarti yang batal di sini telah membatalkan hukum Taurat. Taurat yang mana? Ada berapa Taurat ini? Ketentuannya coba kamu bayar. Nggak nangkap Ketentuannya Iya, dengan ketentuannya. segala. Iya, ketentuannya jelas. Kamu kan potong. Segala ketentuannya. Ketentuannya apa? Ketentuannya itu hanya tadinya berlaku untuk Israel, kini untuk segala bangsa. Itu term and condition. Paham nggak? Ketentuan. Loh, itu tadi kamu baca yang Efesus gimana sih? Taurat ini kan tadinya dia hanya peruntukan untuk Israel. Kok kira untuk Arab? Nah, sekarang Taurat itu berlaku untuk semuanya di dalam Kristus. Mana Jadi tembok dalilnya? pemisah itu. Taurat berlaku untuk semuanya, mana dalilnya? Loh, ini tadi Lo itu tadi Efesus 2 ayat 14 dan 15 supaya itu. semua satu di dalam Kristus melalui Mana kematiannya. semuanya? Astaga Tuhan. Makanya dibaca. Kok apa? Kok nggak nyimak dari tadi, Botol? Jadi Coba kamu baca sekali lagi. Coba kamu baca sekali lagi. Jadi yang Baca, dikatakan baca lebih aja. Nggak mudah usah saya langit dan jelasin, bumi baca lenyap aja. ini apa? Baca aja. Nggak usah saya jelasin. Bacalah, baca. Iya, lebih mudah langit bumi lenyap ini apa? Baca Efesus Arti tadi. dari ini apa? Kamu Arti tahu nggak kenapa lebih mudah langit runtuh dan bumi lenyap daripada satu hukum Taurat itu dihilangkan? Kenapa? Kalau hukum Taurat itu dilenyapkan, maka pejina-pejina seperti nabimu itu akan merajalela. Itu maksudnya. Ini nggak nyambung, makanya aku Oke. bacakan sampai di akhir itu. Oke,
Kalau sempat, dengar. Allah. Kalau sempat hukum Taurat itu, apa salah satu hukum Taurat? Jangan berzina. Kalau itu ditiadakan, maka kelakuan Nabi kau merajalela. Itu konteksnya di Lukas tadi, blog. Jangan kau lepaskan konteksnya. Makanya Yesus bilang apa? Jangan berzina. Hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan. Kalau dibatalkan, runtuh dunia ini. Kenapa? Karena semuanya berzina kayak nabimu. Itu konteks Lukas. Makanya saya bacakan dia. Terus, sebentar Pak Ladu. Terus yang di bawah katanya, si Agatha nggak nyambung. Lah itu memang ayat berikutnya. Iya, ayat berikut. Jadi yang batal. Jadi kalau hukum Taurat dibatalkan, di sini semua jelas orang akan menjadi pezina seperti nabimu. Makanya kata Yesus, runtuh dunia ini, cepat runtuh, lebih mudah runtuh daripada Taurat itu ditiadakan. Itu lawak-lawak kau. Berarti Taurat ini tidak bisa ditiadakan. Ya nggak boleh, makanya Tidak Taurat bisa itu masih ditiadakan. ada. Makanya di dalam 10 Taurat, kamu dengar ya, jangan berzina. Kalau sempat jangan berzina ini ditiadakan, muncullah Muhammad banyak. Itu yang kayak di Bangkalan Madura. Ini apa, Prof? Berarti Taurat ini tidak bisa ditiadakan, tidak Ya bisa memang dibatalkan. nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Nggak boleh. Berarti di sini Efesus 2:15 ini gugur ya teman-teman ya. Enggak, disatukan kok Di kata sini Yesus. jelas iya telah membatalkan Taurat tulisannya di situ. Membatalkan ketentuannya. Jadi ketentuannya tadinya untuk orang Israel. Ih, dongok banget sih lu. Ketetapan jangan berzina itu jadi nggak berlaku hanya untuk orang Israel aja, tetapi untuk semua yang percaya kepada Kristus. Ya, itu maksudnya. Itu kan hasil tafsiran Mbak Agatha. Saya nggak nafsir, saya nggak melepaskan teks dari konteksnya. Iya, Itu tidak. yang saya coba lakukan. Tetapi kamu melepaskan teks dari konteksnya. Makanya saya bacakan tadi tentang si pejinah tadi. Itu maksud Yesus ketika dia mengatakan ya, lebih mudah lenyap langit dan bumi. Dengar, konteksnya karena si pejinah ini. Makanya kamu tahu dulu kasusnya. Jadi kalau Yesus membatalkan Taurat, maka semua orang akan menjadi pejinah seperti nabimu. Itu lebih mudah langit runtuh daripada satu Taurat itu dibatalkan. Ya runtuhlah dunia ini kalau semuanya kayak Muhammad. Ih gila kau. Ih gila aku. Runtuh dunia ini bener. Maksudnya apa? Kalau runtuh dunia artinya apa? Kacau. Akan kacau dunia ini kalau perintah untuk jangan berzina itu dibatalkan. Ih, lawak-lawak kok. Sudah. Begini Halid, kalau kamu menganggap bahwa Paulus membatalkan Taurat, itu artinya itu artinya Muhammad ini pengikutnya Paulus kalau begitu, karena dia melanggar semua Taurat. Iya benar. Iya. Mau tidak Muhammad jadi pengikutnya Paulus? Ya udahlah. Lawak-lawak. Sudah. Maka betul lah ya. Memang Yesus ini keren banget ya. Kalau ada yang mau meniadakan Taurat, udahlah. Kacau kan dunia ini. Sama kayak di Arab sana. 1400 tahun yang lalu. Setuju tidak Muhammad pengikutnya Paulus? Loh, kamu bilang tadi Paulus membatalkan Taurat, kan bagi kamu melanggar Ini semua. ya, Pak Ladu ya. Pertama dia memfitnah Yesus. Memfitnah Paulus. Pertama dia memfitnah Paulus. Ngomong apa dia? Ya, kamu tadi memfitnah Paulus. Kau bilang Paulus membatalkan. Loh, mulut-mulut tadi. Oke. Mulut-mulut tadi. Siapa yang bisa membatalkan hukumnya Allah? Saya tanya kau, siapa yang bisa membatalkan hukumnya Allah? Siapa Pak Prof? Kira-kira yang membatalkan hukumnya Allah siapa? Allah sendiri. Jangan kau bilang yes, ini Paulus. Lawak-lawak kau. Sekarang saya tanya kau, di dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Kenapa bertentangan? Gantian, udah dijawab. Kenapa lakum dinukum waliyadin? Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku di surah Al-Kafirun bertentangan dengan An-Anfal ayat 12.
bertentangan dengan At-Taubah 29. Nah, ini mampus kau. Aku cuma dijelaskan Al-Quran ke kalian. Alkitab Ya kalian klaim udah, bantah. jelaskan. Coba dulu Alkitab aja kalian klaim jelasin, bantah. jangan bilang percuma. Apalagi kitab kami. Kitab kalian aja klaim bantah. Kitab kalian sendiri klaim bantah. Kami nggak ada Apalagi kitab membantah. Lah, Kami nggak ada Yesus. membantah. yakin nggak bantah? Ya nggak ada. Kamu tadi menuduh Paulus membatalkan Taurat. Ternyata tidak. Yesus saja berkata, jangan kalian manggil-manggil aku Tuhan. Lari. lari. Kalian Kau selesaikan dulu atau 123 atau 29-mu dengan lakum dinukum walia di surah Al-Kafirun. Kenapa Allahmu itu lawak-lawak? iya. Nih, Nah, kok iya? Saya Alkitab kalian aja kalian tidak percaya, apalagi Al-Quran. Ya, jelasin aja dulu kitab kau. Lah, mending jelaskan Alkitab kalian yang kalian percaya. Lu dari tadi kami udah ngejelasin. Iya. Apa? Terus Apa yang kamu tangkap terus dari yang kalian- kami jelasin? Iya, kalian bantah kan? Kalian bantah Bantah kitab kalian apa? sendiri kan? Membantah apa? Lah, itu Apa bantahan kami? dua ayat yang berbeda bantahan kami? bertentangan. Apa bantahan kami kalian kalau kau mengerti? bisa-bisanya kalian menyatukan ayat yang bertentangan. Lu kau aja nyatukan ayat yang satu konteksnya dengan yang satu. Loh, Ih. kami nggak Lah, sebentar. Kalau kamu itu sama-sama Taurat mengatakan loh. Itu Oke. sama-sama hukum Taurat loh. Sekarang yang saya disebut di situ. tanya, Tidak apa ada beda bantahan konteks. kami? Oke. Sama-sama Taurat. Oke. Telah gugur. Yang satu bilang telah gugur. Bertentangan atau nggak tidak? ada dikatakan yang satu gugur, yang satu telah belum gugur. Ya, itu dibatalkan dan tidak dibatalkan. Kalian bilang itu Yang tidak mana yang dibatalkan? Yang mana yang dibatalkan? Oh, diulang lagi nih. Loh, yang mana yang dibatalkan? Ulang lagi nih. Ya, ulang aja lagi, nggak apa-apa. Yang mana yang dibatalkan? Iya. Di Apa yang sini dibatalkan? dikatakan. Loh, saya tadi udah Dibaca lagi, menjelaskan. bacain Apa lagi. yang dibatalkan? Ya udah, dari penjelasan dijelaskan dari penjelasan kami aja kamu tidak bisa mencapai konklusi apapun. Jawaban Makanya tadi kali- saya tanya. Jawaban kalian memaksa. Jawaban kami nggak maksa. Kamu kan melepaskan teks dari konteks. Konteks Yesus mengatakan lebih mudah langit runtuh kalau satu hukum Taurat dibatalkan. Itu konteksnya karena perzinahan. Itu tadi udah dijelasin. Yang di Efesus konteksnya adalah ketentuan itu yang dibatalkan sehingga dia menciptakan hukum yang baru. Apa itu? Menyatukan keduanya. Tuh, itu jelas, nggak ada yang kami bantah. Itu jadi ibarat kata, kalau saya bisa kasih contoh ya Pak Prof ya, saya nggak boleh makan kacang kedelai. Konteksnya ketika saya lagi alergi. Loh, saya boleh makan kacang kedelai. Kira-kira bertentangan nggak Pak Prof? Nggak bertentangan. Nggak bertentangan, karena konteksnya ketika saya lagi biduran, ya saya memang nggak boleh makan kacang kedelai. Iya. Ketentuannya Tergantung kondisi. adalah jika sakit. Sementara saya boleh makan kacang kedelai. Tuh, kayak gitu aja kok susah kamu. Udah dibilang dia sendiri yang meruntuhkannya sehingga dia menjadikan satu, menciptakan keduanya menjadi satu. Satu. Iya. Oh konteksnya itu, seperti dia itu. hancurkan tembok pemisahnya dijadikan satu tanpa membatalkan hukum itu. Jadi itu ayat sepertinya paradoks gitu loh. Emang Seolah-olah tulisan- dibatalkan padahal diteguhkan. Seolah-olah, ngerti kan ayat paradoks? Betul. Nah itu nggak paham ayat paradoks. Tulisan Rasul Paulus emang karena memang dia sangat pakar ya, ahli, bahkan kalimat-kalimatnya itu penuh dengan retorika kan. Emang akan susah dipahami bagi kaum buta huruf. Makanya Rasul Paulus menuliskan di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 ya Tak ya, kalau nggak salah ya. Ayat 15. 2 Petrus 3 ayat 15. Paladu boleh bantu nggak Paladu? Masih bangun Boleh, nggak? boleh. Nah, Gedein pala. pakai suara Allah. Pakai dialek Quraisy. 2 Petrus 3 ayat 15. tiga. Nah ini yang ngomong ini Rasul Petrus ya, leadernya para rasul nih. Bahasanya bukan bahasa ini ya, orang Israel itu ya. Gedein dia gedein Pak Prof. Bentar. Nih, siap. Oh gini sih, ini selalu begini. Loh, Bentar Paladu. harus nih saya.
Jangan Pak Prof, saya aja. Nah, udah terlanjur. Lah, balik lagi. Ini aku aja Pak Prof. Oke. Bentar. Loh, kok nggak bisa? Oke. Nah, Anggaplah kesabaran Tuhan bentar kita. Pak Adu. Kata orang-orangnya nanti diganti orang Islam ya. Itu bisa cari mana orangnya. Kata orang-orang itu yang di ayat 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang diperlihatkan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dan surat-surat itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang Islam yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Agak mirip ya. Kayak agak thank you mirip. Pak Ladu. Enggak Pak Prof, ini itu agak mirip ya. Memutarbalikkan kebiasaan mereka sendiri seperti juga mereka Buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Iya. ya, Rasul Paulus ini seringnya itu satir. Serius. Dia tuh selalu satir. Coba ya, dia tuh selalu mengatakan aku adalah yang paling berdosa. Aku orang yang paling, kamu lebih mulia aku. Dia tuh suka satir orangnya. Iya. Tuh. Bahasanya tinggi ya. Itu bahasa canggih, itu bahasa sakit. Serius. Yang tinggi itu bukan nikmat mana lagi yang kau dustakan. Itu terlalu. Ini Rasul yang nulis nih Rasul Petrus ya. Ketua kelas para rasul nih yang ngomong. Tuh. Berarti ini udah bukan hanya terjadi sekarang, zaman itu juga sudah ada nih bibit-bibit keislaman di kalangan orang-orang tidak percaya. Tuh. Tapi kenapa dia langsung takut Pak Prof? Ketika kita tanya, kenapa At-Taubah 29 itu? Ya, karena Islam itu Al-Kafir. Islam itu memang kalau sejujurnya mereka nggak belajar Al-Quran. Kapan mereka mau belajar Al-Quran? Jumatan cuma setengah jam. Kabur, lu Kalian kabur dari Qurannya. playing Kenapa? victim. Kenapa Nggak, kabur dari Quranmu? Kenapa? Siapa Kenapa kabur kau dari takut? Quran? Di sini yang dipertanyakan kitab kalian. Kan? Kalian Kabur kan? kalian mempertanyakan ini Kita udah jawab terlalu panjang lebar. Saya nggak kitab mau kalian aja kalian ulang-ulang. tidak percaya gimana Al-Quran? Nggak ada yang bilang nggak percaya bang. Lah, Tuhan kalian bilang jangan sembah dia. Jangan kabur. Nah ini kamu mau kabur. Tadi kamu bertanya, saya sudah menjawab. Sekarang saya tanya kamu, kenapa Al-Kafirun bertentangan kabur dengan lagi? At-Taubah 29? Loh, gantian. Kalau kamu nggak mau kabur, tanggepin ini. Iya, kalian kan itu baru jawab Al-Quran. Alkitab kalian tidak Nah, percaya. kan kabur. Kabur dari mana? Betul kan Pak Prof? Percuma ngasih cahaya sama orang buta. Loh, apa bedanya tadi saya menjelaskan tentang yang kamu tanya? Kami kasih cahaya, kau mintanya yang gelap. Muslim. Nah, sekarang saya tanya, kamu mau menghadapi Quranmu atau mau kabur? Atau mau lagi yang tadi? Beretorika lagi ke yang tadi? Ayo, kamu kabur lagi. 2 kali kamu naik, kamu kabur dari Quranmu. Kamu nggak sanggup menghadapi ini? Nggak ada tak orang itu. Nggak sanggup menghadapi ini? Kan? Jangan kabur dong. Kamu bawa Lukas sama Efesus. Kamu benturkan. Loh, saya bilang jangan lepaskan teks dari konteks. Kita udah menjawab. Nih ibarat kata gini ya Pak Prof ya. Halo, selamat pagi. Halo. Ini ibarat gini ya kan. Udah dijelasin ya. Ibarat kata dia kan. Dia ini
belanja di Indomaret kayak Pak Prop, ya kan? Ada struknya. Cuman dia bilang kan, loh ini kok 2 kali diposting, padahal di bawah di point, ya kan? Dikurangin 1. Terus dia ngamuk, udah dijelasin sama kasir Indomaretnya. Terus gitu dia mau lari lagi. Itu kenapa es-kulkulnya nggak diskon gitu dia bilang. Gak nyambung loh. Itu ya. Kan tadi udah dijelasin gitu loh. Hadapin dong pertanyaannya. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman mendengarkan debat tersebut? Berikanlah tanggapan saudara di kolom komentar tanpa mengatakan hal yang tidak penting dan tidak perlu. Karena dari hati yang bersih akan keluar kata-kata yang benar dan membangun. Sekalipun berbeda keyakinan, sekalipun berbeda agama, tetapi kita satu di dalam bangsa kita NKRI ya. Teman-teman, perbedaan itu biasa, justru perbedaan itulah yang membuat kita semakin menghargai orang lain. Nah, terkait apa yang terjadi tadi malam hingga hari ini viral dibahas di mana-mana. Menurut berita dan menurut berita dan juga media yang sudah menayangkan, apa yang diucapkan oleh anak Batak tersebut merupakan hasil dari debat diskusi lintas agama. Bahkan dia sudah mengakuinya dia sedang berdiskusi. Tetapi yang namanya oknum tertentu, maka mereka juga ternyata tidak siap menerima dalil-dalil yang dibacakan. Tetapi biarlah itu berlangsung dengan baik, dan apapun yang menjadi keputusan oleh pihak-pihak yang terkait di dalamnya, biarlah itu dikerjakan dengan baik. Kita dukung supaya keadilan terjadi di negara ini. Nah, teman-teman, kita tidak fokus ke sana. Kita fokus kepada edukasi dari debat ini. Kalau memang teman-teman tidak siap berdebat, tidak siap berdiskusi, ya jangan, daripada Anda akan melaporkan setiap perdebatan dan perdiskusian. Kurang apa lagi ya teman-teman ya, kurang apa lagi polemikus para Ustadz Zuma dan teman-temannya itu membahas Alkitab setiap hari. Ya, membahas Alkitab setiap hari, menafsirkan seenaknya mereka tanpa merasa bersalah kalau apa yang mereka lakukan itu sudah sangat jauh dari kebenaran. Dengan mengatakan Yesus bukan Tuhan, dengan mengatakan Alkitab palsu, dengan mengatakan bahwa Paulus bukan rasul dan lain sebagainya, itu sudah sebenarnya offside teman-teman. Tetapi itulah yang mereka lakukan selama ini dengan alasan membentengi iman dan akidah mereka. Saya tidak mengerti akidah yang mana yang harus dibentengi dengan membahas kitab orang lain. Perhatikan di setiap live mereka, di setiap tayangan-tayangan mereka di channel-channel Islam yang mana mereka tampil selalu, mereka selalu membahas tentang keyakinan Kristen. Nah, tetapi kalau dibahas balik teman-teman, maka yang terjadi adalah ya sama seperti yang terjadi barusan ini. Maka akan ada saling lapor-melapor dan tidak terima. Itulah sebabnya teman-teman, berdebat, berdiskusi, tidak perlu menghujat, tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada orang lain. Itu tidak perlu dilakukan teman-teman. Sangat disayangkan kalau ada orang-orang yang melakukan demikian ya. Baik itu Kristen, baik itu Muslim. Tidak boleh. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus sebagai ayat yang selalu kita rujuk, berapologet atau memberi hak jawab itu harus dengan hati nurani yang murni dan lemah lembut, bukan dengan kasar apalagi sampai mencaci maki. Tetapi kalau kita membaca data itu berbeda lagi. Kalau misalnya kita baca data literatur, ya jawablah dengan literatur, bukan melaporkan atau malah seperti yang terjadi. Teman-teman, beda membaca sebuah literatur yang tertulis walaupun itu nampaknya pedas dan itu tidak sesuai dengan apa yang Anda pikirkan, dengan mengeluarkan kata-kata tapi itu perkataan yang jauh dari fakta yang dituliskan dalam literatur. Beda ya. Jadi beda opini, hujatan dengan membaca literatur itu harus dibedakan. Kalau misalnya kita tidak bisa membedakan itu, bahkan identik menyamakan, lalu membaca literatur dengan omongan sendiri kita tidak bisa bedakan, maka akan amburadul teman-teman. Nah, misalnya
ada banyak polemikus yang selalu membaca ayat-ayat di dalam Alkitab yang merujuk kepada sesuatu perbuatan yang kurang tepat, misalnya kasus Ohola dan Oholiba, baru tentang siapa namanya ini, Hosea dan lain sebagainya, yang tertulis juga di Yeskiel tentang hubungan yang seharusnya benar begitu. Mereka kadang-kadang membaca itu lalu menafsirkannya secara liar, yaitu bebas saja gitu ya. Nah, kalau membaca itu lalu kita beri hak jawab kita untuk meluruskan pandangan mereka, itu benar. Tapi kalau misalnya itu tidak pernah dibacakan tapi omongannya itu serampangan kemana-mana, baru itu yang tidak tepat. Nah, kalau kasusnya kita berdebat dan menunjukkan dalil dengan membacakan dalil, baik itu kitab suci agama A dan B, ya itu sebenarnya sah-sah saja. Lalu siapa yang melaporkan? Nah, itu yang tidak dewasa itu, teman-teman. Jadi perhatikan dari diskusi yang barusan kita lihat, teman-teman boleh membedakan mana yang harus kita dengarkan, mana yang harus kita ikuti. Ingat, ketika dipertanyakan Alkitab maka kita jawab dengan baik dan benar. Itu yang dilakukan oleh apologetik Kristen tersebut. Terserah dia mau percaya atau tidak, itu urusannya dia, tetapi kita sudah menjawab dengan baik. Tidak perlu kepanasan, teman-teman, karena ini adalah bentuk edukasi kita. Ini ranah diskusi debat. Jadi kalau ada kata-kata di antara mereka yang mungkin kurang tepat menurut teman-teman, itu debatnya mereka, ya. Tidak usah baperan, ya, karena dengan merasa dan baperan itu membuat kita tidak maju-maju, ya. Berkeyakinan itu mesti bisa mempertanyakan, membacakan dan melihat sedetail mungkin apa yang kita yakini tersebut. Nah, teman-teman, tidak perlu kepanasan ya. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.